Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada siang hari ini untuk membahas kelanjutan drama kita yang berjudul Setan. Untuk pertemuan kali ini kita mau membaca skrip yang sudah dilatihkan secara individu. Mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk guru itu dibatin ya. Dibatin itu tadi ada kendala, mungkin nanti bisa di skip dulu, dibaca sama yang lain. Untuk Zetan kemarin itu Nada udah siap? Ada. Raja Zetan, Koko sudah siap? Sudah ya. Untuk setan-setan ini untuk pemerannya sudah siap semua ya. Mungkin bisa dimulai dari pertama. Oke, langsung aja ya. Mungkin aku dulu yang baca dan nantikan yang pertama pertunjukan dimulai dengan close up guru yang mengucapkan monolog sambil membawa tas kerjanya. Berpuluh-puluh tahun aku berkuar-kuar tentang budi pekerti yang telah dikesampingkan, tetapi tidak seorang pun yang menggubris. Semua orang melihat pengorbanan dan pengabdian sebagai kebodohan karena pergaulan, tuntutan, kehidupan, bahkan pembelajaran dari penguasa. Semuanya memacu semangat bersaing untuk merebut yang terbaik, menjadi orang yang nomor satu tanpa peduli lagi kepada nasib orang lain. Tata krama, kasih sayang, apalagi gotong royong, dianggap pemborosan. Apalagi pengabdian kepada tanah air, negara, dan bangsa sudah dirasakan memuakan. Aku guru yang hebat, tanganku luar biasa dingin. Aku bisa mengocok kepala batu dan otak udang menjadi cemerlang. Betul, aku tidak main-main. Aku seperti tukang sulap. Itu semua sudah karunia. Tapi aku terpaksa keluar dan berhenti mengajar. Aku tidak mau lagi jadi guru. Aku benci kepada birokrasi. Aku lihat sekolah kok tidak lagi memberikan pendidikan kepada calon pengganti generasi, tapi memperjualbelikan pendidikan. Ilmu sudah jadi barang komoditi, seperti hasil pabrik. Istri saya fasilitasnya gembar-gemborkan, di hasilnya membeli. Pendidikan hanya menjual sertifikat dan gelar, tidak bikin manusia pintar, apalagi siap pakai. Jadi jangan salahkan kalau aku lantas kabur dan mendirikan akademi mandiri, sekolah mahal yang bergengsi dan bercita-cita mulia. Pendidikan yang bagus memang mahal, tidak mungkin gratis, itu omong kosong. Gaji guru mesti cukup karena mereka profesional, sarana mesti canggih supaya jangan ketinggalan zaman. Betul, puluhan ribu muridku, kebanyakan anak-anak orang gedean yang bisa membayar beberapa saja asal anaknya bisa pintar. Dalam tempo singkat, Akademi Mandiri menjadi idola. Kalau tidak bawa ijazah Akademi Mandiri, orang merasa kurang bergengsi. Apa enggak hebat? Tapi aku masih tetap kecewa. Aku memang selalu berhasil mencetak alumni yang berprestasi, yang cerdas dan kompetitif seperti yang dikehendaki oleh Menteri Pendidikan. Tapi aku tetap gagal mencetak manusia yang berguna. Setelah pintar, semua anak didikku mempergunakan ilmunya untuk kepentingan mereka sendiri. Jelas sekali, mereka cari ilmu hanya untuk jadi kaya. Ada yang ngebet jadi pemimpin, tapi begitu menduduki kursi, mereka mempergunakan kekuasaannya untuk menginjak rakyat. Aku merasa gagal total. Ini kenapa? Pendidikan yang salah, guru yang keliru, moral kita bejat,
atau hidup memang sudah berubah buah. Begitu frustasi sehingga aku mau gulung tikar menutup akademi. Tentu saja semua orang protes. Bahkan ada yang mengancam kalau kau berani menutup akademi mandiri, berarti kamu mau bunuh diri. Tinggal pilih mau mati diracun seperti Munir, kecelakaan mengenaskan, ditembak di pinggir jalan, bom, atau disantet perlahan-lahan. Aku ngeper juga karena aku bukan manusia pemberani. Sambil tertekan batin, aku terus mengajar dengan separuh hati. Tapi bukan menyerah, apalagi kalah. Oke, aku mau berangkat sekarang. Siap bertempur dengan orang-orang yayasan itu. Selamat pagi, Pak Menteri. Ya, baik. Tentu. Pasti. Itu mesti. Harus. Oh, tidak. Ya, tidak. Ya, apa? Apa? Masa? Masa? Jangan-jangan? Maaf, jangan. Ini serius? Saya yakin. Baiknya tidak. Jangan, tidak. Sama sekali. Oh, ya? Baik. Jadi, oke. Alhamdulillah, aku dipecat. Bebas. Ini masuk ke babak 2. Kurang ajar. Salah. Ini keliru fatal. Bukan ini masalahnya. Aku dipecat bukan karena aku gagal. Aku tidak gagal memenuhi kuota. Bagiku, kualitas yang nomor 1, bukan kuantitas. Kalau memang bodoh, buat apa diluluskan? Suruh her atau diskualifikasi. Negara tidak perlu sarjana bodoh, tapi pekerja-pekerja tangguh. Salah, itu salah. Aku tidak pernah menuntut gaji, menuntut fasilitas. Aku hanya ingin menegakkan konsep yang benar. Pendidikan itu bukan menyulap manusia menjadi robot, tapi mempertahankan manusia tetap manusia. Manusia yang punya hati nurani, kepribadian, peka pada kemanusiaan. Kok gaji sih? Bukan gaji. Masa media masa kampungan begini, aku dihujat Profesor Linglung, seniman sinting, dokter eksentrik, kurang ajar. Kamu sendiri yang sudah berkhianat kepada tujuan utama pers untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan kebenaran yang sesaat. Bang, mohon maaf, menghormati. Babak ketiga. Anakku, anakku, di mana anakku? Dicari murid yang mau belajar kepribadian, jati diri, kemandirian. Siapa saja yang berani melawan arus yang sudah menyesatkan manusia untuk semata-mata memburu kenikmatan, kenyamanan, sehingga mereka melakukan apa saja demi mengejar kesuksesan, kekuasaan, dan harta. Akan dididik menjadi manusia yang berani mengatakan tidak, toleran, mampu menderita, tetap beriman dalam kemiskinan, tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadi, berani berkorban untuk nusa dan bangsa. Guru goblok. Pendidikan Prodeo, gratis, tapi enak dan perlu. Mana ada, tolol. Memantapkan mental,
siap menghadapi dekadensi moral dalam penindasan globalisasi yang membuat manusia menjadi nomor-nomor yang kehilangan identitas dan jati diri. Cuma-cuma dan dapat kudapan. Tolong. Ya, itu ya nanti. Oke, Bapak keempat ya. Kalau gagal, kita harus bangkit lagi. Karena dalam setiap kegagalan selalu ada janji. Asal mau menukar pandang, setiap kekalahan adalah kemenangan. Setiap kelemahan adalah kekuatan. Tapi itu waktu muda. Kalau sudah manula, setiap kegagalan membuat kita lebih enak tidur saja, supaya lepas dari siksaan nasib. Tapi aku guru. Aku harus memberi contoh yang baik. Tapi para pemimpin yang seharusnya menunjukkan teladan malah lebih brengsek lagi kelakuannya sekarang. Biar tidak ada lagi yang mau berburu ilmu jati diri. Padahal sudah digratiskan. Aku tetap menjalankan tugasku. Siapa tahu, sewaktu-waktu nanti kesadaran mereka bangkit. Pintu terbuka. Siapa itu? Siapa itu? Ya, aku. Ini aku. Aduh, siapa kamu? Siapa? Pingsan. Tidak pingsan itu. Jangan pingsan, guru. Nanti saja setelah aku selesai bicara. Jangan dekat, jangan mendekat. Jangan pergi. Tapi kamu. Ini aku. Zetan? Betul sekali. Aku Zetan. Aduh, ini mau pingsan kok tidak bisa. Aku terlalu takut. Aduh. Kenapa Jangan mendekat. takut? Jangan mendekat. Kenapa? Tapi kamu setan. Apa setan tidak boleh dekat manusia? Tidak. Jangan mendekat. Kenapa? Karena aku tidak menelpon terlebih dahulu. Aku takut. Dan kamu bau. Ya memang kelekku bau. Mulutmu juga busuk. Hah? Padahal aku sudah berhenti makan daging. Daging? Daging apa? Daging apa saja? Jadi sekarang kamu mau mencari daging? Oh, tidak. Sekarang aku sudah vegetarian. Kalau gitu, ngapain kamu datang kemari? Mau kenalan? Tidak usah. Kenapa? Aku takut. Kenapa takut? Kamu seram. Muka yang seram, belum tentu hati juga kejam. Banyak contoh bintang film, kelakuannya malah lebih gurem. Aku ini permata yang jatuh ke comberan, guru. Aduh, aku sudah berhenti jadi guru. Oh ya? Too bad. Tapi ilmunya pasti masih ada, kan? Terus terang, aku sudah lama mau kemari. Tapi karena ada pembahasan RUU anti pornografi dan porno aksi, baru sekarang kesampaian. Loh, di situ juga ada pornografi. Kok nyontek? Terbalik. Apa yang ada di situ, di sini lalu ikut-ikutan nyontek. Terus kamu menolak atau menerima? Pengaturannya sudah ada dalam KUHP, jadi untuk apa lagi dibikin ngabisin-ngabisin? Duit rakyat saja, memangnya nggak ada kerjaan lain. Di samping itu, isi RUU-nya keriting, yang bikin otaknya miring.
Wah, kalau begitu sama dong. Terbalik lagi. Yang di sini meniru-niru apa yang ada di situ. Tapi aku datang kemari bukan untuk ngurus pornografi. Itu urusan iman masing-masing orang. Kan semuanya juga beragama. Aku datang kemari dengan maksud mulia. Mulia? Aku mau berguru. Ini yang menyebabkan aku datang kemari. Masih ingat? Loh, kamu dapat dari mana itu? Dari dulu, aku ikuti langkahmu. Tiap detik, aku tahu apa saja yang kamu lakukan. Hah? Aku melamar jadi muridmu, Guru. Serius, aku mau jadi muridmu, Guru. Gratis kan? Ya Tuhan. Shh, jangan sebut-sebut nama Tuhan. Nanti dia datang. Aku tidak mau ketahuan menambah pendidikan. Pendidikan? Kamu mau minta pendidikan? Iya. Tapi kamu setan. Ya. Tidak mungkin. Guru belum percaya aku setan. Mau aku buktikan sekarang. Jangan. Jangan. Bagus. Jadi, percaya aku setan. Terima kasih. Kapan aku mulai, Guru? Demikian. Guru tidak boleh mendidik setan. Tahu? Apa? Guru tidak boleh. Lama. Ilmu tidak boleh diajarkan kepada setan. Rasialis. Sebab setan itu jahat. Apa? Setan itu bejat. Sabar. Setan itu laknat. Setan. Oke. Bisa 5. Tapi aku tidak menyesal jadi guru. Miskin. Dibetot habis padahal tidak salah. Untung hanya kehilangan kaki. Itu memang nasib guru di dunia ketika itu gimana ya? Ini kayaknya nanti ganti skripnya. Tak ulangi. Tapi aku tidak menyesal jadi guru. Miskin, dibetot habis, padahal tidak salah. Untung hanya kehilangan kaki. Itu memang nasib guru di dunia. Asal jangan kehilangan kepala dan perasaan. Aku akan terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Tidak usah keplok tangan, itu bukan kampanye. Aku cuma mau bilang kalau tidak siap berkorban, jangan coba-coba jadi guru. Siapa suruh? Hanya saja yang aku sesalkan hanya satu. Kecil tapi penting sekali. Apa? Mereka semua tidak merasa tersindir oleh perjuanganku. Mereka siapa? Semuanya. Tetangga, kenalan, masyarakat di sini. Di mana-mana. Kecil, gede, sama saja tidak ada yang peduli pada pengorbanan lagi. Semuanya mau enak sendiri. Setan. Loh, guru kok pakai naik darah? Biarin. Aku juga manusia biasa yang punya emosi. Aku bukan robot. Kalau sudah sebel, bagaimana lagi? Masa mau membetot anak didik, terpaksa aku salurkan dengan mulut. Oke, sudah lega? Ternyata kalau sudah ngomong jorok, sakitnya hilang. Jadi meskipun guru, tetap saja manusia bisa banyak dosa. Betul, ente tahu aja. Loh, aku bicara dengan siapa ini? Siapa itu di sana? Siapa itu? Siapa itu? Aku bicara dengan hati kecilku seperti Bima waktu ketemu Dewa Ruci. Siapa itu? Masa lupa? Tukang pos. Bukan, aku setan. Jangan main-main. Sumpah, aku setan. Kok kecil, imut-imut? Biar kecil, aku tetap setan. Tidak mungkin. Perlu buktikan rupanya. Jangan
jangan. Aku percaya. Kebetulan smoke gunanya juga kehabisan minyak. Aku sudah siap. Siap apa? Belajar. Aku ingin jadi pahlawan. Apa? Aku ingin jadi pahlawan. Pahlawan. Pahlawan yang lebih hebat dari pahlawan juga pernah ada. Bukan pahlawan gabungan, bukan pahlawan gadungan, bukan pahlawan kesiangan, bukan juga pahlawan kampungan, tapi pahlawan sejati. Diam. Loh, guru kok kayak penguasa kolonial? Setan tidak bisa jadi pahlawan. Berarti referensi kamu kuno. Dulu hanya bangsawan bisa jadi raja. Anak presiden bisa jadi presis. Sekarang pelawat juga boleh jadi presiden. Bromocora juga boleh jadi pahlawan. Tahu goblok? Guru apa sih kamu? Gitu saja ketinggalan. Setan tidak bisa jadi pahlawan. Memang kenapa? Apa manusia lebih baik dari setan? Tiap detik menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kelakuannya kayak itu ribuan hektar hutan Kalimantan, kamu babat habis miliaran duit rakyat, kamu grogoti. Perempuan dan anak-anak kami injak-injak saja seenak udelmu sendiri. Hukum ditegakkan untuk menghukum orang tidak bersalah dan melindungi Bromocora. Semua itu. Mana lebih setan? Manusia yang kesetanan atau setan yang kecil, mungil, dan pakai celana pendek ini? Ke sekolah saja aku pakai sepeda butut, sementara anak-anak pejabat itu diantar oleh jaguar. Padahal gaji pejabat itu kata Wapres kan untuk makan saja tidak cukup. Ente nggak usah. Aku tahu kamu bilang setan, buset. Apa salahnya setan jadi setan? Apa salahnya setan mau jadi pahlawan? Kalau manusia sudah tidak sanggup lagi, lihat itu manusia-manusia yang aku pahlawan. Kelakuannya cemen, mince semua. Kalau sudah duduk di kursi, mabok kekuasaan dan teler urusan duit. Jangan berlaga lu, buktinya kita sama saja. Tidak mungkin. Itu menyalahi prosedur. Jangan. Aduh, kalau tidak ditipu, tidak akan dilepas. Ayo cepetan, aku tidak sabar. Persyaratan jadi pahlawan itu berat. Tahu. Jiwanya harus kuat. Tahu. Sudah nggak usah banyak cincong, ajari saja. Tanggung jawabnya lebih berat lagi. Tahu. Kalau sudah tahu, kenapa minta diajarin? Hah? Kalau sudah tahu, kenapa bertanya lagi? Oh, itu baru pertanyaan bermutu. Sebab aku mau menguji kamu. Nah, sekarang aku yakin kamu itu memang setan. Setan memang suka membolak-balik omongan seperti politikus. Aku tidak mengatakan politikus itu tukang putar balik omongan, tapi aku hanya bilang, kamu memutar balik omongan seperti politikus. Jadi, kamu bakat politikus, tapi bukan pahlawan. Setan. Apa mau jadi seniman saja? Oh, terima kasih. Bakatku bukan jadi pahlawan. Kalau begitu, siapa guru kamu sebelumnya? Pasti ajarannya ilmu sesat. Kamu. Kok jadi aku? Kan kamu sudah mengajarkan. Syarat paling mendasar untuk menjadi pahlawan adalah pengorbanan. Pengorbanan total tanpa pamrih. Betul tidak? Betul. Kamu bilang kalau mau jadi pahlawan harus siap mati. Betul? Masa? Masa? Yakin? Kenapa?
Karena begitu jadi pahlawan, kamu sudah jadi milik rakyat, bukan milik anak istrimu lagi, bukan milik keluargamu, bukan milik RT dan RW-mu, bukan milik suku kamu, bukan milik golongan kamu, bukan milik agama kamu. Kamu milik rakyat semua. Pahlawan itu manusia yang sudah mati. Aku belum pernah mengatakan begitu. Tapi kamu setuju. Setuju sekali. Kamu juga setuju bahwa pahlawan itu adalah abdi rakyat. Ya. Sebagai abdi, dia akan menyediakan dirinya untuk pijakan kaki rakyat yang mau menyeberang dari neraka jahanam untuk pindah ke surga kenikmatan. Betul. Diinjek-injek dengan kaki yang korengan, belepotan kotoran juga tidak akan mengeluh. Asal untuk kebahagiaan rakyat semua. Ya, tidak akan mengeluh. Sama sekali tidak marah kalau dikritik. Tidak. Tidak suka mencari kambing hitam. Tidak mau menyalahkan keadaan. Tidak. Diam. Aku belum selesai ngomong. Tidak akan berdalih tidak mampu bertindak dan mengubah keadaan karena keadaannya sudah terlalu payah. Tapi terus saja bekerja. Terus? Walaupun akhirnya kalah, menyerah, dan harus diganti. Rela. Rela? Demi nusa dan bangsa. Itu namanya pengorbanan. Sama sekali tidak menuntut untuk dihargai. Tidak. Menolak nepotisme. Jelas. Melawan kekejaman, menentang pelecehan pada perempuan. Tanpa reserve. Melindungi anak-anak. Menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran kesetaraan. Membela demokrasi. Merdeka. Kok merdeka? Itu memang syarat pahlawan. Kalau begitu ajari aku sekarang. Ayo. Ayo apa? Ajari aku jadi pahlawan. Ajari apa lagi? Kamu sudah lulus. Apa? Aku sudah lulus. Sudah lulus. Bang, kamu pikir aku bodoh? Aku ini setan tahu. Jangan coba-coba menipu setan. Mentang-mentang aku mengaku mau berguru. Kamu lalu menghina kecerdasanku seperti tayangan televisi itu ya. Sialan. Aku sembur lagi baru tahu rasa kamu. Tujuanku tidak bisa dibelokkan. Lebih baik aku mati daripada gagal. Itu watak pahlawan. Prek. Jangan coba-coba memuji. Aku geli kalau Guatelan sekalian tahu rasa lo. Kamu kok menyamakan aku dengan wakil-wakil rakyat yang mengejar jabatan untuk cari makan itu? Tidak. Kebenaran bagi aku di atas segala-galanya. Itu prinsip tidak bisa ditawar. Lebih baik mati. Berkalang apa itu? Ini berarti bareng ya? Setan. Ya, langsung dulu. Ya, ini batin udah masuk belum? Hibat. Iya udah. Nah, langsung saya juga. Yang mana? Maaf baru masuk. Enggak apa-apa. Begitu memang seharusnya pahlawan. Sebentar tak baca depannya dulu. Begitu memang seharusnya pahlawan. Memang begitu, tidak bisa tidak. Kalau tidak, apa bedanya pahlawan dengan tukang kredit? Apa bedanya tukang beca dengan tukang minyak dan tukang sayur? Pahlawan itu mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang mulia.
Segala-galanya. Mobil, rumah, duit, kedudukan, kehormatan, bintang jasa, keluarga. Tidak ada artinya dibandingkan dengan bangsa, negara, dan tanah air. Kalau disogok 1 triliun, 1 triliun. Kalikan lagi 1000, tambah lagi dengan 1000 bidadari untuk selir. Tetap saja tidak bisa. Maaf, mengedipkan sebelah mata pun aku tidak akan mau. Apalagi yang namanya berkhianat menjual negara. Itu aib. lulus kamlot, Pahlawan itu begitu. Makanya ajari aku sekarang. Cepat jadi pahlawan. ini sampai mana tuh bacanya? Pahlawan itu begitu. Makanya ajari aku sekarang cepat jadi pahlawan. Nah, itu. Dasar pahlawan tahu. Dasar setan taunya hanya buka mulut. Aku siap, Guru. Hei, sampean itu sudah lulus. Lulus apa? Sampean itu sudah pahlawan, tidak perlu belajar lagi. Siapa bilang? Jangan tolak aku, Guru. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Tidak perlu menyembah. Kamu sudah lulus. Bagaimana lulus? Belum belajar saja belum. Nah, itu dia. Kok itu dia? Tanpa belajar saja kamu sudah tahu. Itu artinya bukan saja berbakat, tapi kamu jenius. Setan imut-imut begini jenius. Guru goblok. Tak keplak sisan kamu. Coba ulangi. Guru goblok. Tak keplak sisan kamu. Pahlawan adalah orang yang sudah membunuh dengan kejam dan tuntas hawa nafsu pribadinya.
karena seluruh dirinya dikorbankan untuk kepentingan nusa dan bangsa. Itu jauh lebih indah dari puisinya Gunawan Muhammad. Siapa itu Gunawan? Dikasih tahu pun kamu tidak akan mengerti. Pokoknya kamu sudah lulus. Selamat. Lulus? Aku sudah lulus. Aku kan jadi malu. Betul, aku tidak basa-basi. Aku jadi merasa tolol. Guru. Guru. Aduh, jangan diremas tanganku. Sorry. Kau mulia sekali, Guru. Jadi aku sudah lulus ya? Padahal belum diajar. Perlu kuulangi berapa kali? Kamu lulus. Oh, Guru. Tolong. Ya, itu satu kali tak ya. Tolong. Kurang tahu nadanya gimana. Itu nanti improv aja kayaknya. Kayak Oh, oke. Aduh Gusti, kenapa aku tidak bisa tidur? Apa dosaku terlalu banyak? Tidak tertutup oleh amal baikku sebagai guru. Aku selalu berdoa, tapi doaku sudah tidak mempan. Enggak kelihatan. Bentar. Aku selalu berdoa, tapi doaku tiada mempan. Setiap mau lelap, aku tergelincir masuk jurang dan di situ teringat akan setan. Aduh, aku tak kuat lagi. Guru. Jadilah dia datang, ampun. Guru, ini aku. Kamu siapa? Masa lupa, aku muridmu. Oh, kamu Zetan. Iya, Guru. Ini Zetan. Wah, kamu jadi lain ya? Kok ramah sekali? Ya, semuanya berkat Guru. Bukannya kamu ke Indonesia? Memang aku baru dari situ, langsung naik Emirat Arab. Oh ya, kenapa tidak Garuda mencintai produk sendiri? Habis pilotnya yang pinter-pinter kabur karena gajinya kecil. Pimpinannya saja pada korupsi semua. Pesawatnya juga butut dan pelayanannya payah. Lantas, kenapa kamu pulang lagi? Kamu gagal? Oh, sama sekali bukan. Aku berhasil. Wah, kamu jadi pahlawan ya di situ? Iya. Luar biasa. Selamat. Aku juga tidak percaya, Guru. Bagiku, ini pengalaman pertama yang aneh. Begitu aku datang, belum kenalan, mereka semua sudah bersorak-sorak. Masa sih? Rupanya mereka sudah lama menunggu-nunggu aku.
Yakin? Masa? Aku juga tidak percaya. Tadinya aku pikir itu jebakan. Masa baru kenal sudah langsung disambut dan dilulukan. Kontan dipikul, diarak sepanjang jalan, dijadikan pahlawan, dan diberikan mahkota. Lah, apakah mereka tahu kalau kamu itu setan? Itu dia, rupanya. Mereka sudah lama menunggu-nunggu setan. Mereka senang sama setan. Sukses dong. Ya. Bahkan terlalu sukses. Aku sampai kewalahan. Aku belum ngomong, mereka sudah tepuk sorak. Belum minta sudah diberikan. Anak-anak perawannya semua diserahkan kepadaku. Enak dong kalau gitu. Iya, tapi jadi aneh. Itu di luar bayanganku. Aku pikir tadinya jadi pahlawan itu susah, mesti berjuang, memberikan pengorbanan total seperti kata guru, bahkan harus mati. Karena seluruh diri kita sudah jadi milik rakyat. Nyatanya itu hanya teori. Jadi tidak usah begitu, guru. Malah mereka senang sekali ketika mendengar asal-usulku sebenarnya setan. Oh, begitu. Enak dong. Bukan enak lagi. Keenakan, guru. Tapi karena itu aku jadi merasa tidak berarti. Aku ingin perjuangan dan perkelahian yang seru. Baru aku bisa menikmati hasilnya. Ini sambil tidur-tiduran juga semuanya sudah beres. Aku jadi bosan. Makanya aku pulang dulu untuk tukar hawa, biar segar lagi. Tapi maaf, aku tidak bawa oleh-oleh. Aku tidak bawa oleh-oleh apa-apa, guru. Oh, tidak perlu repot-repot. Aku hanya membawa jiwaku yang lelah. Guru, baik-baik saja kan? Baik. Baiklah, guru. Nanti kita bicara lagi. Saya terlalu rindu. Ada seseorang yang menunggu saya, yang membuat saya selalu ingat rumah. Betul itu, lebih baik pulang dulu. Saya sudah senang sebab lihat guru tetap sehat. Saya permisi dulu, guru. Sudah, tidak usah salaman. Tanganku kotor, belum dicuci. Aku pulang. Bebek, apa ini? Belum pernah aku panas seperti ini. Apa ini kiamat yang dipercepat? Janggutku terbakar. Rambutku terbakar. Tahan, permainan apa ini? Api neraka masih rasa nyaman. Mengapa seluruh tubuhku terasa hangus? Anak-anak kecil terbakar. Rumah hangus. Bebek, ini pasti kejahatan teroris, pengkhianatan. Siapkan senjata andalan. Hatiku terbakar. Kesadaranku terbakar. Bertahan, kampungan. Kamu semua bisa makan orang mentah-mentah. Masa baru terbakar sudah memble? Kakiku yang sebelah mana? Kepalaku rasanya ketinggalan. Tanganku tak bisa diangkat.
Jaga reputasi kalian, Zetan. Lebih baik lebur jadi tanah daripada mundur takut digempur. Pakai nyari tambahan. Bang, aku di sini, Bang. Bebek siapa itu? Aku, Bang. Bebek, jangan berdekat. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Sialan lu. Jangan bawa api kemari. Api? Siapa yang bawa api? Hah? Oh ya? Aku memang membawa api rindu yang berkobar-kobar. Bebek, ngapain kamu kemari? Aku kangen, Bang. Kurang ajar kamu. Awas kau. Sumpah, aku kangen sekali. Aku kira jadi pahlawan di Indonesia itu enak. Fasilitas berlimpah ruah. Bunuh ratusan orang juga dipujikan masuk surga. Hukumnya jinak bisa dikelesin dengan duit. Tapi aku tidak betah. Dadaku kosong, Bang. Apa enaknya duit tanpa keringat? Ternyata tidak enak jadi pahlawan. Bang, enakan juga jadi Zetan. Pahlawan. Jadi kamu si pahlawan Zetan itu. Iya, Bang. Itu aku. Awas kamu. Loh, ada kejadian apa, Bang? Ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Setan. Coba tengok ke sekelilingmu. Tengok. Waduh, kenapa gedung logistik kita terbakar, Bang? Bukan hanya gudang persediaan makanan. Semua aset kita 7 turunan, rumah bayi-bayi, janin yang masih dalam kandungan terbakar jadi abu gara kamu. Janggut. Rambut. Lutut, perut, semua terbakar karena kamu. Karena aku. Ya karena kamu. Loh, kenapa aku? Aku kan baru saja datang. Jangan dekat, bebek. Kamu membawa api neraka. Kamu membawa hawa panas. Kamu membakar tanah airmu. Masa? Kamu membunuh rakyat tidak berdosa. Perempuan dan anak-anak mati terbakar. 7 turunan kita akan kelaparan. Akibat pergaulanmu dengan manusia, kamu sedang menjadi neraka bagi kami. Kamu bukan setan lagi. Kamu pahlawan yang harus dimusnahkan. Loh, aku lakukan ini untuk kebaikan kita semua. Bukan hanya 7 keturunan. Kita harus bertahan 7.000 keturunan. Kita harus abadi, Bang. Pengkhianat. Jangan, Bang. Ini akhir dari semua pengkhianatan. Aku bisa mati kedinginan mandi malam-malam. Aku bisa mati kalau kayak gini, mandi malam-malam. Guru! 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 Siapa itu? Aku, Guru. Loh, bukannya kamu pulang? Tolong aku, Guru. Loh, kenapa kamu jadi begini? Aku pulang, Guru, sebab aku rindu. Tapi mereka menolakku. Mereka bilang aku panas. Aku membakar tanah airku dan membunuh perempuan dan anak-anak. Mereka lalu menyerangku. Apakah mereka cemburu karena kamu jadi pahlawan? Bukan. Mereka menuduh aku datang untuk memusnahkan mereka. Aku dianggap pengkhianat. Oh, begitu. Masalah sudut pandang yang berbeda itu. Tolong, Guru. Tolong bagaimana? Selamatkan aku. Tolong, Guru. Aku ini bukan pahlawan. Aku guru.
Tolong guru, kau harapanku satu-satunya. Bagaimana bisa aku menolongmu? Menggotongmu saja aku tidak sanggup. Jangan ditolong. Loh, bapak-bapak ini siapa? Ini persoalan antara Zetan dengan Zetan. Kau jangan ikut campur. Pilih. Dari awal pun aku tidak mau ikut. Aku dipaksa. Serahkan pahlawan kesayangan itu kepadaku. Guru, tolong guru. Kalau tidak mau kamu serahkan baik-baik, aku akan rebut dengan caraku sendiri. Kepung! Mau diserahkan baik-baik atau memaksa aku pakai kekerasan? Guru, tolong aku. Aku tidak mau mati sekarang. Wah, sebenarnya aku tidak boleh ikut campur karena ini urusan kalian antara Zetan dan Zetan. Betul. Jangan begitu, guru. Aku ini muridmu. Oh, jadi kamu gurunya. Ya, lihat, aku gurunya. Bebek, jadi kaulah biang keroknya. Bukan. Aku yang memaksa guru supaya memberi aku pelajaran. Betul itu guru bebek kurang ajar. Memang begitu. Dia mula-mulanya memaksa aku waktu itu. Tapi kemudian aku jadi mau. Baik, terus terang. Dia murid yang baik. Ribuan kali aku berseru kepada manusia supaya belajar jadi pahlawan. Tapi ribuan kali aku gagal. Bahkan aku dikejar-kejar karena dianggap menyebarkan paham sesat. Jadi apa salahnya aku menerima Zetan yang dengan ikhlas mau belajar jadi pahlawan? Bah, itu urusan kau. Aku tidak peduli. Yang penting sekarang, serahkan si pahlawan gadungan tempe busuk itu pada kami. Baik, akan aku serahkan, tapi kasih aku waktu. Baik, aku kasih waktu 5 menit. Jangan, guru. Mereka akan mencincang aku habis. Guru, aku tidak mau mati. Aku masih mau hidup. Iya, aku tahu itu. Aku masih ingin berbuat kebaikan. 30 tahun di Indonesia, aku melihat banyak kecurangan, keculasan, keruntuhan peradaban. Dulu aku tidak peduli, tapi sekarang jiwaku terpanggil. Aku ingin menyumbangkan dharma baktiku. Aku ingin menjadi pahlawan, guru. Kamu akan jadi pahlawan? Tapi bagaimana aku bisa memperbaiki segala keculasan itu kalau aku diserahkan kepada mereka sekarang? Salah, tenanglah. Aku tidak tahu bagaimana kejamnya mereka. Aku akan disiksa. Aku akan dicincang sekarang juga. Aku akan dibunuh mati, guru. Ingat, Zetan, seorang pahlawan itu tidak boleh takut mati.
Sampai mana ya? Tapi aku belum jadi pahlawan. Tapi aku belum jadi pahlawan. Jadi kamu serius mau jadi pahlawan? Aku serius, tolong aku, Guru. Kalau kamu memang serius, bersiaplah untuk mati. Guru, 1 menit lagi. Kalau kamu itu takut mati, kamu tidak akan pernah menjadi pahlawan. Guru, sampai hati kamu menyerahkan aku. Halah, cengeng. Zetan kok cengeng. 30 detik lagi. Mana nyali kamu yang katanya pahlawan? Maksudmu kalau aku mati, aku akan jadi pahlawan? Ya, dan kalau kamu jadi pahlawan, kamu tidak akan pernah mati. Biar mereka cencang kamu habis jadi debu, tapi jiwa kamu akan terus hidup, berdegup setiap detik di hati kami semua, di hatiku. Paham sampai sini? 1 detik lagi. Kamu mengerti, Zetan? Baik, kalau begitu, serahkan aku kepada mereka, Guru. Waktu habis. Serbu. Selamat tinggal, Guru. Selamat berjuang, pahlawanku. Berpuluh-puluh tahun aku berkoar-koar tentang pahlawan dan pengabdian kepada semua orang. Tetapi tidak seorang pun yang menggubris. Sekarang aku melihat kok ada Zetan malah mau belajar menjadi pahlawan. Dia berani mengorbankan jiwa raganya. Sementara 250 juta jiwa manusia, jangankan jiwanya, hatinya kecowel sedikit saja, padahal tak sengaja sudah mengamuk, membunuh orang seperti makhluk yang tidak beradab. Aku betul-betul malu. Terima kasih teman-teman sudah membaca naskah kali ini sampai selesai ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ada beberapa yang aku sampaikan yang bagian Bapak, kalau nggak 7 dari 7 sampai 8 itu mungkin nanti kita bisa membenahi sedikit lagi. Itu kan lebih agak lebih dramatis, itu sedikit dramatis karena setan itu titik-titik mau mati gitu, mau mati dan meninggal. Nanti mungkin kita bisa benahi di pertemuan offline biar feel-nya agak dapat gitu. Untuk bagian yang awal-awal nanti kita juga bisa benahi lagi di offline ya, juga kita bisa offline seperti tepatnya. Dan untuk selanjutnya kita mau bahas mengenai kelanjutan bagian tim kayak properti, lighting, dan lain-lain. Mungkin ada yang mau menyampaikan udah persiapan sampai mana? Saya mau tanya untuk itu penyewaan tempatnya itu bagaimana ya, Mbak? Oh ya, itu seperti yang kemarin aku bilang di grup itu mungkin kita bisa ke sana dulu buat kayak booking tempatnya gitu. Tapi kalau aku sendiri kurang gimana, mungkin bisa 2 orang atau 3 orang itu buat ke sana. Nah, di sini ada yang orang Magelang selain aku.
Aku Magelangnya Mertoidan, tapi aku belum berani motor ke jalan raya. Oke, Batin. Selain Batin, Fatih Magelang isti, Fatih, Magelang mana Fatih? tapi Gerabak. Fatih. Tapi kayaknya udah itu mau lihat tempatnya tanggal berapa toh rencana nih? Nah, ini aja po untuk Tanggal 11 offline lagi kayaknya. Kalau udah offline, kayaknya aku di Magelang deket, jadinya nggak apa-apa. untuk Sabtu kira-kira bisa nggak rencana offline? Sabtu besok ya? Misal bisa toh nanti kita mampir ke tempatnya yang mau buat pentas itu deket kok sama Univ, lumayan deket tuh untuk tempat ya. Sama ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, untuk kameramen mungkin kita bareng-bareng aja ya, karena ada yang udah bisa itu enggak soal kamera paham. Misal belum ya kita nanti belajar bareng-bareng gitu, atau minta bantuan dulu ya. Bisa. Kan perkap ada kendala nggak perkap? Koko, Erni, Regina, Nila. Eh, aku mau tanyakan untuk Raja Zetan itu kan pakai tongkat itu kan. Jadi rencananya kayak pakai tongkat pramuka terus kayak dikasih kertas merah gitu, gitu kan sama ada pucuknya itu bukan sih ya? Nanti tak cari gitu, biar tak anu. Suaraku jelas nggak? Kecil suaramu kalau di aku. Kecil. Oke. Itu mungkin kalau properti bisa di list dulu. Di list apa aja, nanti kita bareng-bareng yang bisa dibuat bareng-bareng ya nanti dibuat bareng-bareng gitu. Jadi tugas perkap atau properti ngelis ya. Biar nanti gampang kita persiapan alat-alatnya. Yang selanjutnya lighting, ada usulan dari tim lighting. Kayaknya belum masuk ya. Atau udah?
Sepertinya belum ada pertanyaan sepertinya tapi. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut pakai grup. Mungkin segini aja. Terima kasih yang sudah mau menyempatkan waktunya hingga 2 jam lebih ya, kira-kira 2 jam lebih. Aku tutup, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.